yang membuat sang ibu tak kuasa menahan haru. Ia melihat bagaimana anaknya begitu dihargai dan dicintai oleh masyarakat Indonesia, terutama di tanah leluhurnya sendiri, Sumatera Utara. Assalamualaikum dan salam persaudaraan, salam sepak bola. Selamat bertemu kembali guys di channel Askalani Studio. Oke, apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Saya juga mendoakan kalian semoga sentiasa dimurahkan rezeki dan juga diberikan kesuksesan dalam apa jua yang kalian usahakan guys. Oke, hari ini saya ingin reaksi terkait dengan selepas selesainya timnas U17 dalam Piala Kemerdekaan ini. Dengan begitu cemerlang sekali. Bagi saya sangat cemerlang ya. Indonesia bisa mengalahkan Uzbekistan, seri dengan Tajikistan, mengalahkan Uzbekistan 2-0, seri dengan Tajikistan 2-2, dan juga kalah dengan Mali. Walaupun kalah dengan Mali 2-1, tapi kita perlu ingat ya, Mali adalah tim tangguh yang ke Piala Dunia. Dan di Piala Dunia U17 tahun 2 tahun yang lalu mereka berada di kedudukan posisi yang ketiga ya, dan juara ketiga, dan pada 2015 mereka merupakan runner up di Piala Dunia U17 juga. Jadi kalah 2-1, dapat 1 gol itu juga sangat terbaik, dan kita nampak ya permainan Mali itu adalah permainan yang sangat profesional dan punya level yang tinggi dari segi stamina, kecepatan pemain, position ball, kontrol bola, dan juga skill individu pemain Mali itu. Itu yang menjadi pelajaran kepada pemain-pemain timnas Indonesia. Oke guys, hari ini saya ingin reaksi terkait dengan anakku sangat cinta Indonesia, sangat dihargai di Indonesia. Ibu Matthew Baker terharu, Baker nangis bangga bela Indonesia guys. Apa di sebalik video ini? Yuk kita simak. Bayangin teman-teman, Piala Kemerdekaan tahun ini punya cerita baru. Bukan lagi di Pulau Jawa seperti biasanya, melainkan digelar langsung di tanah Sumatera, tepatnya di kota Medan. PSSI mengambil langkah berani dengan menunjuk Stadion Utama Sumut, stadion yang dulu dipakai untuk Pekan Olahraga Nasional sebagai venue utama. Tentu saja keputusan ini bikin banyak orang bertanya-tanya, apakah atmosfer dukungan bakal sama meriahnya seperti di Jawa? Nyatanya, jawaban itu langsung terlihat saat timnas Indonesia turun melawan Uzbekistan. Stadion hampir penuh, sorak-sorai supporter menggema di setiap sudut, membuktikan kalau antusiasme warga Medan benar-benar luar biasa. Bagi para pemain, khususnya wajah-wajah baru seperti Noah Mohan, Eizar Jacob, dan Aaron O'Neil, ini bukan sekadar pertandingan. Mereka juga untuk pertama kalinya merasakan langsung euforia khas supporter Garuda, lengkap dengan tradisi unik yang selalu dilakukan usai laga berakhir. Sebuah pengalaman yang pastinya akan selalu mereka ingat. Sesuatu yang begitu menyentuh juga terjadi pada sosok muda timnas, Matthew Baker. Siapa sangka, di usianya yang masih belia, ia harus menahan haru saat melihat lautan supporter yang memenuhi tribun. Ribuan ultras bernyanyi lantang hanya untuk mendukung skuad Garuda, padahal ini hanya level U17. Momen itu membuat Baker tak kuasa menahan air mata, menyadari betapa besar cinta masyarakat Indonesia terhadap timnas. Bahkan, sang ibunda yang hadir langsung di stadion turut larut dalam suasana. Dengan mata berkaca-kaca, ia berkata, "Aku bangga, terharu, anakku sangat dihargai di Indonesia." Sebuah kalimat sederhana, tapi penuh makna yang menggambarkan bagaimana dukungan fans bisa menjadi kebanggaan tersendiri, bukan hanya bagi pemain, tetapi juga keluarganya. Menarik untuk disimak, tanpa berlama-lama, mari kita bahas berita selengkapnya bersama-sama. Ya, jumlah penonton yang hadir pada laga Indonesia melawan Uzbekistan benar-benar mencengangkan. Bayangkan saja, lebih dari 21.000 fans memadati Stadion Utama Sumut. Angka itu terasa luar biasa jika melihat kapasitas stadion yang hanya sekitar 25.000 kursi. Artinya, hanya selisih kurang dari 4.000 kursi saja, stadion tersebut bisa benar-benar penuh sesak oleh pendukung Garuda. Fakta ini semakin menegaskan bahwa antusiasme masyarakat terhadap timnas Indonesia tetap membara. Bahkan di luar Pulau Jawa sekalipun. Cantik stadionnya. Wajar jika euforia fans di Sumatera begitu tinggi. Ada beberapa faktor yang melatar belakanginya. Pertama, jarangnya timnas Indonesia tampil di wilayah ini. Bahkan untuk sebagian orang, momen ini mungkin adalah yang pertama kali.
Kesempatan emas tersebut tentu pertama kali langsung ya di Medan dimanfaatkan ini. oleh para supporter untuk menyaksikan skuad Garuda dari dekat. Faktor kedua, harga tiket yang lebih terjangkau dibandingkan laga timnas senior membuat banyak orang rela hadir langsung ke stadion. Namun, yang paling utama tentu karena kualitas permainan timnas U17 sendiri. Performa mereka sudah terbukti saat berhasil lolos ke Piala Dunia, membuat publik semakin penasaran sekaligus bangga. Gaya bermain anak asuh Nova Arianto yang penuh semangat, ditambah hadirnya beberapa pemain diaspora baru di ajang Piala Kemerdekaan menjadi daya tarik tersendiri. Semua ini akhirnya menjelma menjadi magnet kuat yang menarik puluhan ribu supporter untuk hadir, bernyanyi, dan memberikan dukungan penuh bagi Garuda Muda. Jarang-jarang main di Medan, bila sampai di Medan penuh juga stadion, no? Antara stadion yang tercantik lah ini saya lihatnya, dari segi dia punya lapangan dan juga tribun, warnanya hijau putih, cantiknya. Stadion ini dia tiada tempat laluan pejalan kaki kan? Ya, dia macam Eropa punya stadion. Ada juga sosok diaspora lain yang tak kalah menarik perhatian, yakni Matthew Baker. Pemain muda ini ternyata memiliki darah Batak yang ia dapatkan dari garis keturunan ibunya, langsung dari Sumatera Utara. Tak heran jika kehadirannya di ajang Piala Kemerdekaan terasa begitu spesial. Baker seperti pulang kampung, bermain di hadapan masyarakat tanah leluhurnya sendiri. Momen itu pun menjadikannya idola baru bagi fans yang memadati Stadion Utama Sumut. Sorak-sorai supporter terasa lebih hangat ketika namanya disebut, seolah menyambut anak daerah yang kembali menunjukkan kebanggaan di lapangan hijau. Bagi sang ibu, pemandangan ini jelas membuat dada penuh rasa haru dan bangga karena anaknya benar-benar dihargai serta disanjung saat membela timnas Indonesia. Perjalanan Baker sendiri sebenarnya tidak sederhana. Sebelumnya, ia sempat menjadi rebutan antara Indonesia dan Australia. Namun pada akhirnya, Baker memilih berseragam merah putih. Keputusan itu kini semakin terasa tepat, terutama ketika ia tampil di tanah asal ibunya, di mana ribuan pasang mata menyambutnya dengan cinta dan kebanggaan. Sesuatu yang tak bisa dilupakan oleh keluarga Matthew Baker adalah sambutan luar biasa yang ia terima saat membela timnas U17 di Medan. Ribuan pasang mata seakan menaruh kebanggaan kepada dirinya, seolah Baker adalah anak daerah yang kembali untuk mengangkat nama Indonesia. Momen itu pula yang membuat sang ibu tak kuasa menahan haru. Ia melihat bagaimana anaknya begitu dihargai dan dicintai oleh masyarakat Indonesia, terutama di tanah leluhurnya sendiri, Sumatera Utara. Begitu guys, rakyat Indonesia, bila dia melayan tetamu itu pasti dilayannya dengan baik. Dengan slogan, Anda sopan, kami segan. Itu yang diaplikasikan, dipraktikkan oleh masyarakat Indonesia ini. Dia tidak kira ya, siapa-siapa saja pun. Sama ada dari Malaysia, dari Eropa, dari Brunei, dari Singapura, sekiranya datang dengan tujuan yang baik, maka akan dilayan sangat baik oleh warga negara Indonesia itu. Saya sudah pernah alami, jadi saya bolehlah bicara terkait dengan masyarakat Indonesia ini bagaimana layanan diorang kan. Memang bagus guys, memang baik. 200% mereka anggap kita ini seolah-olah keluarga ya. Oke. Dengan suara bergetar dan mata berkaca-kaca, Ibunda Baker hanya bisa berkata, "Saya benar-benar terharu. Anak saya masih sangat muda, tapi sudah diberi cinta dan penghargaan sebesar ini di Indonesia. Sebagai seorang ibu, saya tidak bisa meminta lebih selain melihatnya diterima dan dicintai oleh bangsa yang juga bagian dari darahnya sendiri. Saya bangga kepada masyarakat Indonesia, anakku sangat dihargai di Indonesia, kami sangat bersyukur," ucap Ibu Matthew Baker kepada media. Ya, keputusan Matthew Baker untuk memilih Indonesia tentu tidak datang begitu saja. Ada dukungan besar dari orang-orang terdekatnya, terutama sang ibu yang memang ingin melihat anaknya membela tanah leluhurnya. Dukungan itu pun semakin lengkap karena sang ayah yang notabene berasal dari Australia tidak pernah mempermasalahkan pilihan tersebut. Justru dalam sebuah kesempatan, ayah Baker dengan penuh kebanggaan bercerita tentang asal-usul anaknya yang memiliki garis keturunan Indonesia. Sikap itu seakan menegaskan bahwa pilihan Baker bukan hanya sekadar keputusan pribadi, melainkan juga restu dari keluarga, sehingga langkahnya bersama Garuda Muda terasa semakin mantap dan penuh keyakinan.
Matthew Baker hampir dipastikan akan menjadi salah satu nama yang terpilih untuk tampil di ajang Piala Dunia U17 mendatang. Keputusannya untuk membela Indonesia ketimbang Australia kini terlihat semakin tepat, mengingat peluang besar yang ia miliki untuk menjadi bagian dari skuad Garuda Muda di Qatar. Dengan performa yang stabil dan konsisten sejak pertama kali dipanggil, wajar jika Baker dinilai pantas mengamankan satu tiket menuju turnamen terbesar di level kelompok umur tersebut. Sementara itu, situasi sedikit berbeda dialami oleh beberapa pemain diaspora lainnya. Peluang mereka masih terbilang 50-50 sebab semua keputusan tetap berada di tangan Coach Nova Arianto. Apalagi di ajang Piala Kemerdekaan tahun ini, performa mereka belum begitu menonjol. Meski begitu, peluang untuk memperkuat timnas dengan talenta diaspora belum berhenti sampai di situ. Sebelumnya, Coach Nova bahkan telah memanggil 9 pemain diaspora baru untuk mengikuti seleksi di TC Bali. Mereka akan menjalani serangkaian uji coba sebelum akhirnya diputuskan siapa saja yang layak dibawa ke Piala Dunia. Harapannya, pilihan Coach Nova tepat sasaran, sehingga setiap pemain diaspora yang dipanggil benar-benar bisa memberikan dampak besar dan memperkuat fondasi timnas Indonesia di kancah dunia. Ya, dengan kemenangan yang dimiliki timnas Indonesia semalam usai pertandingan, Sergei Chigodaev selaku pelatih Uzbekistan U19 akhirnya angkat bicara. Ia dengan jujur mengakui bahwa kemenangan yang diraih timnas Indonesia U17 memang sepenuhnya pantas. Menurutnya, permainan skuad Garuda Muda begitu disiplin, penuh semangat, dan mampu memanfaatkan peluang dengan baik. Chigodaev pun menambahkan bahwa anak asuhnya sudah berjuang, namun Indonesia tampil lebih siap di semua lini. Sebuah pengakuan yang menunjukkan betapa besar kualitas dan perkembangan timnas Indonesia U17 di mata lawan. Saya ingin mengucapkan selamat atas pertandingan ini, selamat atas kemenangan kalian. Pertama-tama, saya harus mengatakan bagus sekali. Pertandingan ini sangat ketat. Ada banyak momen bagi tim Indonesia dan Uzbekistan, tetapi sayangnya kami tidak berhasil menyelesaikannya dan kalian yang menentukan hasilnya. Namun secara keseluruhan ada banyak hal yang perlu kita perbaiki. Tapi semua pertandingan ini membantu kita. Jadi, tidak ada yang benar-benar istimewa atau baru bagi kita, meskipun tidak ada yang baru. Tapi kita tahu mereka adalah tim yang sangat terorganisir, jadi kita mempersiapkan diri untuk itu. Ucap Sergei Chigodaev setelah seperti yang dikutip dari ballsport.com. Ya, momen itu seakan menjadi penutup indah dari perjalanan singkat Baker bersama Garuda Muda di Piala Kemerdekaan. Air mata yang jatuh dari matanya bukan tanda kelemahan, melainkan wujud rasa syukur dan bangga atas sambutan luar biasa dari bangsa yang kini ia bela. Ucapan ibundanya pun mengikat semua rasa haru menjadi satu, bahwa di balik sorak-sorai supporter ada makna yang lebih dalam, tentang penerimaan, cinta, dan penghargaan. Sebuah kisah yang akan selalu dikenang bukan hanya oleh Baker dan keluarganya, tetapi juga oleh ribuan pasang mata yang menyaksikan bagaimana sepak bola mampu menyatukan hati. Oke guys, Bapak Matthew Baker ini berasal dari Australia ya, dan ibunya berasal dari Batak, Indonesia. Jadi Matthew Baker memang keturunan asli juga di Indonesia sebenarnya. Dan kalau kita lihat permainan Matthew Baker ya, yang perlawanan terakhir lawan Mali itu sebenarnya sangat baik sekali. Dia berusaha keras di bagian lini belakang untuk mengekang sebenarnya asakan-asakan dari pemain-pemain Mali, penyerang Mali kan. Kalau tiada Baker di bawah tuh, kemungkinan ada 2-3 gol lagi yang bisa dihasilkan oleh Mali. Matthew Baker dan juga penjaga gawang Dafa itu sangat berkesan di perlawanan itu. Mereka menggunakan sepenuhnya kekuatan yang ada untuk membentengi gawang daripada dibobolkan oleh Mali. Dan kita tahu guys, rakyat Indonesia ini kan macam mana. Kalau dari media sosial ini memang kadang-kadang kita terbaca yang negatif-negatif. Tetapi kalau dari realitasnya, kita sendiri datang ke Indonesia, bagaimana masyarakat Indonesia menyambut kita, barulah kita terkesan sebenarnya bahwa rakyat Indonesia itu sangat baik guys dari segi layanan ini. Saya tidak bercakap begitu saja. Saya sudah 3 kali ke Indonesia dan saya bercakap berdasarkan fakta yang saya sendiri alami. Kadang-kadang saya bercakap ini
Saya malas cakap kalau saya tidak alami sebenarnya, tapi ini yang sudah saya alami dan saya sangat-sangat berpuas hati lah dengan layanan masyarakat Indonesia ketika berada di sana. Sama ada yang kita kenali atau yang tidak kita kenali, mereka cukup melayan tetamu dengan baik sekali. Jadi tidak dinafikan lagi. Sebenarnya orang yang pernah ke Indonesia itu, dia akan datang lagi kembali ke Indonesia. Oleh karena seperti satu keluarga apabila dilayan dengan baik gitu. Jadi itu yang kita akan teringat, layanan-layanan seperti itu. Jadi guys, ini juga macam ibu kandung ini. Dia lihat anaknya itu sangat dilayani di Indonesia, itu sudah tentu dia akan lebih antusias dengan keadaan kayak gitu kan. Jadi mudah-mudahan kita doakan semoga Indonesia masyarakatnya menjadi masyarakat yang sangat-sangat makmur, sejahtera dan tetap dengan menjaga layanan yang begitu baik sekali itu. Dan dengan slogan Anda sopan kami segan itu masih digunakan pakai di seluruh Indonesia yang masuk ke dalam minda mereka untuk melayan tetamu walau dari mana sekalipun. Oke guys, sampai di situ saja video pada kali ini. Mungkin kalian punya pandangan pendapat sendiri, kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah. Sampai kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Askalani Studio untuk kita channel yang bereaksi tentang apapun yang ada di Indonesia, channel YouTube dari Malaysia di Askalani Studio. Jika mau tahu tentang Indonesia, ayo like and subscribe channel kami Askalani Studio. Askalani Studio.